Singkong atau ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dijumpai di Indonesia. Cara menanam singkong yang benar menjadi kunci kesuksesan budidaya tanaman palawija ini. Singkong biasanya dibudidayakan di lahan tegalan atau lahan yang tidak tergenang air. Menurut keterangan di Cibes Kementerian Pertanian, berikut tata cara menanam singkong yang benar supaya tanaman tumbuh subur. 1. Menyiapkan area budidaya. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menanam singkong yaitu mengolah lahan. Tujuannya untuk mendapatkan lahan yang gembur, remah, dan sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Selain digemburkan, lahan juga perlu dibuat bedengan sebagai tempat menanam. Setelah itu, tambahkan pupuk organik sebagai pupuk dasar dan lakukan pengapuran jika pH tanah terlalu asam. 2. Siapkan bibit tanaman. Bibit yang sudah dipilih kemudian disiram dengan pupuk hayati selama 3-4 jam. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan akar. 3. Mulai menanam. Setelah mendapatkan bibit terbaik, maka langkah berikutnya yaitu menanam bibit tersebut ke area budidaya yang sudah disiapkan sebelumnya. Cara menanam singkong yang benar diawali dengan meruncingkan batang bagian bawah. Kemudian tanam pada bedengan dengan kedalaman 5 hingga 10 cm. Tancapkan sampai bibit berdiri dengan kokoh. Beberapa hari kemudian, bibit akan muncul daun kecil yang menjadi petanda bahwa pertumbuhan sedang dimulai. Pemeliharaan tanaman. Salah satu yang menunjang hasil tanaman yaitu pemeliharaan yang tepat. Beberapa upaya pemeliharaan yang perlu dilakukan saat menanam singkong. Penyulaman, dilakukan dengan cara mengganti tanaman yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya kurang baik. Penyiangan, dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di area budidaya. Penimbunan, dilakukan untuk menggemburkan tanah di sekitar tempat tumbuh tanaman. Penimbunan atau pembumbunan biasanya dilakukan bersama penyiangan. Pemangkasan, dilakukan untuk membentuk cabang baru. Pemupukan, dilakukan untuk menambah nutrisi yang diperlukan tanaman. Pengairan, dilakukan agar kebutuhan air tetap tercukupi. Pengairan bisa dilakukan secara langsung ke tanaman singkong atau dengan menggunakan sistem genangan agar air meresap ke tanah dengan sendirinya. Singkong bisa dipanen saat tanaman sudah berumur 6-8 bulan untuk varietas genjah dan umur 9-12 bulan untuk varietas dalam. Cara panennya dilakukan dengan mencabut tanaman sampai ke akarnya. Singkong atau memiliki nama lain ketela pohon, dan ubi kayu, merupakan salah satu makanan yang baik dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Singkong dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Biasanya singkong diolah dengan cara digoreng, direbus hingga dibuat keripik. Dan kali ini kita akan membahas beberapa manfaat singkong rebus saat dikonsumsi untuk tubuh. Namun mengonsumsi singkong juga harus dengan hati-hati,
karena bila singkong rusak dan berwarna hitam, maka singkong tersebut tidak boleh dikonsumsi. Hal ini karena, singkong sudah beracun bagi manusia. Kandungan hitam yang terdapat dalam singkong rusak merupakan racun sianida yang sangat mematikan. Namun walaupun begitu, singkong menjadi salah satu jenis pangan yang sangat baik. Bahkan singkong rebus dapat menjadi salah satu makanan yang bisa kita konsumsi sebagai pengganti nasi putih. Itu karena singkong mengandung 76 gram karbohidrat dan 320 kalori dalam 200 gramnya. Kandungan tersebut merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh yang dapat meningkatkan stamina. Karbohidrat pada singkong akan dipecah menjadi glukosa sebagai sumber energi untuk sel tubuh manusia. Begitu luar biasanya singkong ini untuk kesehatan. Jadi tidak heran bila banyak dari masyarakat yang beralih mengonsumsi singkong rebus sebagai pengganti nasi putih. Nah, selain itu kira-kira apa lagi ya, manfaat singkong rebus bagi kesehatan? Tunggu episode berikutnya, hanya di channel Arul Pro.